guys, mulai beraktivitas lagi. Hari ketiga. Hari keberapa Pak? Hari keempat di luar hujan. Pencarian ini disponsori oleh Dinas Kearsipan Kota Metro. Udah dapat apa aja Pak? 2 hari kemarin. Belum apa. Lumayan sih, udah dapat banyak. Masih kurang lah, masih 50% lah. Ya akan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan guys, pagi ini ya tidak mengurangi rasa semangat berburu arsip Kota Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya, sehat walafiat. Hari ini saya sedang santai di rumah sambil kita minum kopi dulu. Kopi Lampung. Mantap. Di vlog kali ini saya pengen berbagi pengalaman dalam beberapa waktu terakhir. Saya berkunjung ke ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Saya pengen berbagi pengalaman sedikit tentang perjalanan saya itu, karena menurut saya pengalaman ini patut saya share ke teman-teman semua, terutama ke teman-teman mahasiswa sejarah ya, karena banyak keterkaitan dengan tulisan-tulisan sejarah ataupun penelitian-penelitian sejarah. Mengapa saya ingin berbagi? Karena saya merasa bahwa terutama yang ini ya, terutama kita yang berada di luar Jakarta gitu ya, dan tidak bisa setiap waktu untuk datang ke ANRI mencari arsip gitu ya, mencari dokumen untuk bahan penelitian sejarah atau bahan untuk menulis peristiwa sejarah. Jadi bagi kita yang berada di luar Jakarta, mungkin kita akan sedikit bingung bagaimana cara untuk menelusuri arsip gitu, mencari arsip di ANRI gitu ya, tempat menyimpan arsip-arsip tentang sejarah di Indonesia. Memang untuk kita yang berada di luar Jakarta, kita di Lampung ini, perencanaannya memang harus matang ya teman-teman. Kita harus mulai mempersiapkan waktu gitu, kapan kita akan berangkat. Kita harus mempersiapkan juga budget ya, keuangan kita untuk transportasi, untuk akomodasi di sana gitu kan, penginapan, konsumsi dan lain-lain. Nah itu harus kita persiapkan betul gitu, karena untuk kelancaran kita selama berada di Jakarta. Oke teman-teman, jadi gedung ANRI ini berada di Jakarta Selatan ya, di Jalan Ampera. Ketika teman-teman ingin berkunjung ke sana, saya sarankan sebelumnya itu memang sudah mempersiapkan dulu arsip apa yang ingin kita cari di sana. Jadi di sana itu arsip sangat banyak sekali. Jadi kalau kita tidak persiapkan itu nanti kita akan bingung, habis waktu, tetapi arsip yang ingin kita cari tidak ketemu. Nah itu makanya harus kita fokuskan dulu arsip apa yang ingin kita cari yang berkaitan dengan rencana penelitian kita. Setelah itu cara kita untuk bisa masuk ke ANRI, tentunya kita harus berangkat dulu lah ya. Kita berangkat dulu dari sini menuju Jakarta, itu terserah mau lewat transportasi darat ataupun udara.
bisa. Nah, setelah kita tiba di sana, sebelumnya kita untuk bisa ke Andri itu harus melakukan registrasi dulu. Jadi registrasi online ya, pendaftaran online. Nah, nanti link online-nya akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, kita daftar di situ. Kenapa kita harus daftar beberapa hari sebelum kita berkunjung? Karena Andri di setiap harinya itu hanya dibatasi untuk 30 orang pengunjung. Makanya kita tidak boleh mendadak gitu ya. Dan kita juga tidak boleh tiba-tiba langsung datang ke Andri gitu. Tidak bisa, kita tidak akan diterima. Beberapa hari, 2 hari, 3 hari, ya minimal 1 hari sebelum kita datang ke Andri, kita harus melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi, baru kita datang ke Andri, ke resepsionisnya itu di depan. Data kita akan ada di situ. Jadi petugas di situ akan mengecek kembali. Kita tunjukkan hasil registrasi online kita situ. Nah, situ baru kita akan diberi nomor kunjungan dan kunci lemari brankas lah, untuk kalau kita bawa tas, karena tas tidak bisa dibawa masuk ke dalam ruangan arsip. Baru kita masuk ke ruangan khusus, ruang baca arsip, membuka katalog dulu ya. Katalog itu daftar-daftar inventarisir arsip. Nah, itu banyak sekali arsipnya, makanya kita harus mempersiapkan dulu arsip apa yang akan kita cari. Kita fokus gitu, cari arsip yang memang sudah kita rencanakan di awal. Setelah ketemu, kita lihat katalognya, kemudian kita lihat daftar inventarisir arsip. Di situ ada arsip dan nomor arsip biasanya. Nah, baru di situ kita mencatat dari katalog itu, dari daftar inventarisir arsip itu kita catat nomor dan nama daftar arsipnya ya. Catat di form pinjaman arsip. Seingat saya, dalam satu kali kita melakukan peminjaman itu dibatasi 3 judul arsip. Setelah kita catat, baru kita setorkan ke loket, di loket peminjaman arsip. Setelah kita masukkan form peminjaman arsip itu, petugas, kita akan menunggu panggilan dari petugas loket peminjaman itu. Kalau arsip yang kita pinjam itu sudah ketemu, sudah ada gitu ya di gudang gitu mungkin ya, saya nggak tahu, karena kita nggak bisa memang masuk ke ruang penyimpanan arsip itu, kita nggak bisa. Kita hanya bisa masuk sampai di ruang baca arsip itu aja. Kita akan dipanggil gitu, nomor ini arsip, misalkan nomor 14 gitu, arsip yang Anda pinjam sudah tersedia, silahkan datang ke loket peminjaman gitu. Baru kita sana, baru setelah arsip kita ada, baru kita buka. Kayaknya pelan-pelan ya, pelan-pelan, karena arsip ini rentan rusak ya, karena memang usianya sudah puluhan tahun barangkali. Jadi kertasnya itu sudah rapuh gitu, nggak seperti kertas yang biasanya kita temui gitu kan. Harus pelan-pelan, bukanya teliti gitu kan. Kita teliti apakah benar arsip yang kita pinjam ini sesuai dengan yang kita maksud gitu kan. Setelah arsip itu ketemu, ada, bisa kita lihat. Nah, kita bisa men-scan-nya ya, foto scan melalui perangkat yang tersedia di gedung Andri itu, difasilitasi lah istilahnya. Setelah kita scan semua arsip yang kita pegang itu, baru kita setorkan ke loket lagi. Arsipnya itu kita bungkus lagi, kita masukin amplop lagi,
baru kita kembalikan ke loket peminjaman itu, baru kita menyodorkan file hasil scanan kita tadi ya. Kalau tidak salah satu scannya itu kalau dokumen biasa itu 1.000 atau 2.000 gitu per file. Jadi tinggal dikalikan saja. Nah, untuk informasi tambahan bahwa Andri ini buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore ya. Teman-teman yang memiliki rencana penelitian sejarah yang membutuhkan sumber-sumber primer, Dibagi itu apa saya nih? rasa harus Dibagi berkunjung apa ke lagi? Andri. Kita akan menemukan kepuasan gitu, karena sumber primer itu penting gitu untuk penulisan sejarah ya. Oke, segitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.